Halo semuanya, jadi trailer Ultraman Arc akhirnya dirilis nih. Pas banget, setelah admin edit video pembahasan Kaiju Tikus itu langsung muncul. Admin sendiri gak ngira sih bakalan cepet, soalnya biasanya tuh barengan sama preskon, dan preskonnya pun nanti tanggal 21. Jadi perilisan trailernya emang agak cepet nih. Jadi di video kali ini admin akan membahas trailer Ultraman Arc dan juga informasi di dalamnya. Dan kita coba breakdown juga deh kalau ada detail. Oke, jadi trailer diawali dengan perkenalan dari setiap member Skip. Yang pertama adalah Yuma, sang karakter utama. Dia adalah anggota baru di Skip sekaligus menjadi human host Ultraman Arc. Yuma sebenarnya sudah bertemu dengan Russian alias wujud asli Ultraman Arc sejak kecil. Yang kedua, Shu Ishido, seorang ahli kaiju yang diutus langsung oleh GDF bergabung dengan Skip. Dia adalah badinya Yuma, orang yang satu-satunya diizinkan menggunakan senjata Elemagan. Ketiga, Rin Natsume alias main heroin di sini, seorang programmer jenius dan ahli dalam mekanik. Keempat ada Yuppie, robot yang badan dan kepalanya bisa dipisah, kepalanya U-bot dan badannya P-body. Dia adalah robot yang dilengkapi dengan AI. Dan di sini admin baru sadar kalau desain kepala sama dadanya Yuppie itu mirip. Kelima ada Bapak Kapten Hiroshiban. Dia adalah kapten sekaligus kepala cabang Skip di kota Hashimoto. Dia adalah sosok yang ramah dan membuat anggota-anggotanya bersatu dalam komandonya. Ya, untuk karakternya admin bahas singkat aja karena admin pernah bahas kecuali Yuma sih. Skip juga punya beberapa perlengkapan, salah satunya adalah sebuah fan yang mungkin adalah outpost. Dan berarti tebakan admin di video pembahasan Yuppie itu benar ya, itu mobil beneran outpost punya Skip. 11-12 sama Skart. Skip juga punya kantor yang kelihatannya kayak ruang kerja biasa sih sebenarnya. Tapi yang gak heran, toh mereka juga kan tim investigasi, bukan tim tempur. Tapi yang admin denger sih katanya nanti mereka punya mecha. Si Mechanical Colossus Givas itu loh. Tapi nggak tahu deh nanti. Alat berubah Ultraman Arc itu ada dua, yaitu Arc Cube dan Arc Eraser. Arc Cube ditekan lalu dimasukkan ke Arc Eraser. Arc Eraser diputar 2 kali. Nah, ini yang bikin admin penasaran nih, kira-kira Arc Erasernya itu ada ditekan lagi atau enggak. Soalnya Yuma nggak kelihatan tekan apa-apa, tapi tiba-tiba langsung berubah aja gitu. Dan ini unik sih, soalnya kan alat henshin Ultraman lain biasanya ada yang ditekan lagi gitu. Admin sempat lihat pembahasan youtuber lain juga, kira-kira bakal ada inner space atau enggak ya saat henshin Ultraman Arc. Kalau kita lihat di sepanjang trailer, Yuma itu henshinnya di real time, gak ada di inner space. Ada atau enggaknya sih sebenarnya admin gak masalah, tapi ternyata tujuan inner space itu ada supaya buat promosi. Kalau admin sih gimana pun gak akan komplain. Oke-oke aja lah, soalnya kalau misalnya nggak ada inner space itu sama kayak Ultraman jadul kebanyakan kan. Dan ada satu hal lagi dari Ultraman jadul yang muncul lagi nih di Ultraman Arc. Tidak lain tidak bukan adalah Swatch. Tapi semoga aja itu bukan cuma muncul di trailer ya. Lalu kita lanjut ke Ultraman Arc-nya. Admin suka nih sama suara grunt-nya Ultraman Arc. Ultraman Arc Jelasin ya di sini kalau Ultraman Arc punya senjata, ya yang pasti kita udah tahu juga sih. Senjata pertama berupa pedang yaitu Arc Eye Sword. Sesuai dengan namanya, pedang ini muncul dari matanya Ultraman Arc. Dan yang admin baru tahu adalah ternyata Arc Eye Sword itu bisa dipasang Arc Cube. Suwe, admin malah baru sadar sekarang loh, beneran. Pas Arc Cube keluar dari kristal di jidat Arc tuh, yang harusnya fungsinya buat ngeluarin jurus sih ya. Soalnya katanya Arc Eye Sword itu bisa ngeluarin sinar. Di trailer, Arc menggunakan senjata ini untuk menghadapi si kaiju Ancient apa? Bentar, cek dulu. Nah, ketemu Ancient Monster Yacht. Lalu Ultraman Arc juga punya senjata berupa armor di tubuhnya, atau lebih tepatnya form armor sih. Uniknya adalah armornya ini baru bisa diakses ketika color timer Arc sudah berkedip. Nah, ini unik dan menarik nih, karena kan ada gitu Ultraman yang nge-spam form dengan mudahnya. Baru muncul pun bisa langsung make. Nah, Ultraman Arc ini beda, harus nunggu color timernya kedip dulu, baru bisa diakses. Jadinya gak sembarangan lah, gak bisa sembarangan make. Kalau kayak gini Arc harus terdesak dulu kayaknya. Admin udah pernah dengar tentang hal ini, tapi admin kurang yakin tuh waktu itu. Untuk armornya sendiri ada dua. Yang pertama ada Solis Armor, armor kekuatan matahari yang berfokus pada kekuatan fisik dan pertarungan jarak dekat. Karena matahari ini identik dengan api sih, dan api juga suka identik dengan kekuatan kan. Desain dada Solis Armor ini malah membuat admin ingat sama bunga matahari nih. Bagian emas di pinggir lingkaran yang bercahaya itu malah terlihat seperti kelopak soalnya. Ultraman Arc di trailer menghadapi seekor kaiju menggunakan Solis Armor, dan kaiju itu adalah Nezudron yang admin bahas di video kemarin. Yang kedua Luna Armor, armor dengan kekuatan bulan. Armor yang digunakan untuk pertempuran jarak jauh nih, berfokus pada kecepatan.
dan bisa digunakan untuk melawan musuh di udara, yang harusnya berarti ini debutnya pas lawan kaiju udara nih. Tapi admin belum tahu nih kaijunya apa, soalnya di trailer gak ditunjukin. Kalau yang admin denger, katanya sih armor-armor ini juga bisa jadi senjata sendiri, kayak gini nih. Solis Armor jadi kayak perisai, sedangkan Luna Armor jadi seperti senjata lagi. Lalu admin pengen coba bahas nih tentang hubungannya Yuma dengan Russian alias bentuk asli Ultraman Arc, atau bisa dibilang bentuk awal Ultraman Arc lah. Kan di sini sempat disebut ya kalau Ultraman Arc lahir dari imajinasi. Admin nangkepnya kurang lebih begini nih. Di sinopsis karakter Yuma akan disebut kalau dia tidak kehilangan imajinasi. Nah, selama Russian berada di dalam diri Yuma bersama dengan imajinasinya, barulah Ultraman Arc lahir. Jadi Russian ini seolah-olah Ultraman Arc yang belum sempurna, atau Ultraman Arc adalah Russian yang berevolusi, nggak tahu deh. Ini diperjelas lagi dengan gambar Yuma. Yap, ini adalah gambar Yuma yang mirip banget dengan wujud Ultraman Arc kan. Jadi seharusnya Russian bisa menjadi Ultraman Arc setelah mengikuti dan bersatu dengan imajinasinya Yuma. Dan wujud nyata imajinasinya adalah ya gambar itu. Wah, keren sih konsepnya ini, bagus-bagus. Kalau emang begitu, berarti Ultraman Arc adalah Ultraman yang lahir dari imajinasi. Tinggal jurusnya nih, kira-kira mengikuti imajinasi Yuma atau enggak. Soalnya di gambar Yuma pas masih kecil, diperlihatkan Ultraman Arc seolah mengeluarkan kosen. Kalau jurusnya juga mengikuti imajinasi Yuma, wah makin keren. Jadi gambaran tema imajinasinya ini kuat. Di gambar Yuma juga kita bisa lihat kalau ada tulisan pahlawan tak terkalahkan ya. Wah, jangan-jangan Ultraman Arc digambarkan jarang kalah nih. Ya itu tadi tentang Russian dan Yuma. Sekarang admin pengen bahas sedikit detail-detail yang menarik. Pertama, ketika Hiroshiban memasuki ruangan, kita bisa lihat ada poster skip dengan gambar anjing. Tentu saja itu adalah ciri khas Takanori Sugimoto, sang pecinta anjing. Dia juga emang sering memunculkan anjing di setiap episode yang dia sutradarai. Kedua, dari Ultraman Arc. Pertama, jurus Ultraman Arc yang ini nih. Posenya mirip nih sama jurus Ultraman Jack, yaitu Ultra Shoot. Kedua, pose tangan saat bertarung nih, mirip juga sama Ultraman Jack. Itu easter egg sebenarnya udah lama loh, tapi bisa-bisanya admin baru sadarnya sekarang. Lalu yang ketiga ini sebenarnya di luar trailer, yaitu Hiroshiban yang punya anak remaja. Ini sama kayak Kapten Hibiki dari Ultraman Dyna. Lalu untuk kaijunya yang diperlihatkan di trailer ini ada 4. Pertama ada Shagon, kedua ada Riot, ketiga admin masih belum tahu namanya, dan keempat ada Nezudron, si kaiju tikus. Setelah admin coba lihat majalah yang kemarin, itu kayaknya si kaiju yang ini deh. Lagi-lagi admin salah nebak, aduh mohon maaf ya teman-teman. Untuk lagu opening dari series Ultraman Arc adalah Arc Jumping to the Sky. Lagu yang dinyanyikan oleh Access dan mengiringi sepanjang trailer. Lagunya bagus sih, tapi kalau dijadiin backsound pas Ultraman Arc bertarung kayaknya kurang deh. Nanti series Ultraman Arc akan tayang 6 Juli nanti, masih sebulan. Dan ya, untuk sekarang mari kita tunggu informasi terbaru untuk seriesnya nanti. Dan kalau nggak salah ada episode previewnya juga tuh, episode 0. Yang pastinya tayang seminggu sebelum episode pertamanya tayang. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kita tentang trailer Ultraman Arc. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain atau informasi baru, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.